Oke, untuk kegiatan belajar 2 yaitu penerapan pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making implementation. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau jangka pendek atau terbatas dengan skala kecil, namun mempunyai konsekuensi jangka panjang. Oke. Taktis itu keputusan jangka pendek dengan skala kecil yang berkonsekuensi jangka panjang. Lalu jenis-jenis keputusan. Ada yang pertama, mengevaluasi alternatif untuk membeli dari pemasok atau membuat sendiri. Yang kedua, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang ketiga, menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut. Yang keempat, mempertahankan, memperluas, menutup, atau menghilangkan suatu fasilitas. Yang kelima, memilih bauran. Jenis-jenis keputusan ini sudah kita bahas saat TTM kemarin. Silakan teman-teman dibaca lagi, moga-moga masih ingat. Sekarang coba kita lihat di modul halaman 523, membuat atau membeli, make or buy. Kita sudah bahas ini beberapa kali, jadi moga-moga teman-teman tambah paham mengenai ini. Di sini contoh PT Kuda Terbang. Oh sebentar, jadi untuk membuat keputusan untuk membuat atau membeli, manajemen secara periodik harus mengevaluasi keputusan di masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Iya Mbak Ju, selamat datang. Untuk contoh PT Kuda Terbang ini, perusahaan ditawari oleh pemasok komponen potensial. Pemasok akan membuat komponen sesuai dengan spesifikasi dengan harga 4.700 per unit. Penawaran ini menarik karena kos produksi komponen tersebut adalah 8.200 per unit. Jadi rinciannya adalah ada di tabel itu. Sewa peralatannya 1.200, penyusutan, bahan baku, semuanya dihitung cost per unit dan total cost. Informasi lain yang tersedia adalah sebagian besar peralatan adalah menyewa dari perusahaan sewa. Jadi peralatannya adalah menyewa. Peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapan saja tanpa dikenakan denda. Satu jenis peralatan belum habis disusutkan pada akhir tahun tidak dapat dijual karena dirancang khusus untuk perusahaan. Oke. Kemudian perusahaan membeli 500 komponen, tidak ada alternatif penggunaan lainnya. Overheadnya 400, yaitu upah tenaga kerja langsung, overhead tetapnya 30 juta. Apakah keputusan yang akan diambil Kuda Terbang? Kalau ada dua alternatif di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Usatun, selamat datang. Oke. Kalau membuat sendiri ada biaya sewa, ada bahan baku tentu saja, terus ada tenaga kerja langsung untuk membuatnya, dan juga ada overhead tetap. Ini ada overhead variabel. Kalau membeli, ada harga beli sebesar 4.700 dengan upah bagian penerimaan 85 juta.
Kalau dihitung-hitung, jika membuat sendiri 4.500.000, kalau membeli 5.600.000. Cost diferensial, yaitu perbedaannya, ya sebesar 11 juta. Jadi lebih untung kita membeli daripada kita membuat sendiri. Kemudian kalau manajemen secara periodik harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Ini mengenai membuat atau membeli. Manajemen juga harus melakukan yang pertama, mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan keandalan pasokan komponen serta pengetahuan teknis untuk memproduksi komponen tersebut. Kemudian membandingkan cost untuk memproduksi dan membeli. Sudah kita lakukan. Mempertimbangkan alternatif yang lebih menguntungkan. Yang lebih menguntungkan ternyata membeli. Kemudian mempertimbangkan selisih investasi modal yang diperlukan dan waktu arus kas. Sudah kita lakukan juga. Yang kelima, mengadaptasi tindakan yang konsisten dengan kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Oke. Jadi saya ulangi lagi, perusahaan ini mempunyai dua alternatif, yaitu membuat sendiri atau membeli mesin. Kalau membuat sendiri ada biaya sewa dan teman-temannya itu. Kalau membeli ada biaya harga belinya serta upah untuk bagian penerimaan. Kita mempertimbangkan kedua komponen tersebut, kedua alternatif tersebut, mana yang cost-nya lebih kecil dan selisihnya itu mana yang akan menguntungkan, maka kita pilih yang lebih menguntungkan atau yang cost-nya lebih kecil, seperti itu. Dan jangan lupa keputusan kita nanti harus konsisten dengan kebijakan perusahaan secara keseluruhan, seperti poin yang kelima ini. Oke. Untuk mempertahankan atau menghentikan chip or drop dalam jangka pendek, perusahaan sebaiknya menghentikan produksi daripada tidak beroperasi selama masih bisa menutup biaya variabel dan biaya tetap. Jika tidak bisa menutupi, perusahaan sebaiknya menghentikan secara permanen. Namun sebelum memutuskan untuk menghentikan, kita harus mencari tahu apa produk yang mana yang paling menguntungkan. Kemudian apakah harga produk sudah pantas? Kemudian produk mana yang harus lebih dipromosikan dan diiklankan lebih agresif? Yang keempat, manajer produk mana yang seharusnya diberi penghargaan. Ini langkah-langkahnya, kapan kita harus menutup atau kapan harus menghentikan, semacam itu. Mempertahankan atau menghentikan. Ada di sini PT Granit Tile di halaman 526, dia mempunyai 3 jenis produk, yaitu produk A, B, dan C. Kalau waktu TTM kemarin kita sudah bahas, kalau produknya itu bersifat substitusi, maka sebaiknya kalau salah satu merugikan ditutup atau dihentikan atau gimana. Kalau dua barang bersifat substitusi itu contohnya apa kemarin? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang masih ingat? Contoh produk substitusi apa? Jika salah